Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para hadirin, selamat bergabung di acara Dokter Uner TV edisi program Dokter Edukasi dengan tema Waspadai Gejala Kanker yang Sering pada Anak. Nah, buat teman-teman nih yang belum tahu apa sih Dokter Uner TV itu? Dokter Uner TV merupakan suatu platform dari Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga yang mana tiap minggunya terdapat episode rutin baik seputar dokter edukasi, dokter suntubi, dokter berkisah, dan berbagai macam podcast seru lainnya. So, jangan lupa untuk subscribe akun YouTube Dokter Uner TV dan jangan lupa untuk follow Instagram Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga untuk mendapatkan berbagai informasi menarik seputar edukasi kesehatan. Nah, para sahabat Dokter Uner TV, dalam 1 jam ke depan kita akan berbincang-bincang nih tentang kanker pada anak. Tahukah kalian bahwa berdasarkan data WHO ternyata terdapat 8.677 kasus kanker anak di Indonesia. Dan ini diambil pada tahun 2020 didominasi sekitar usia 0 sampai 14 tahun. Dengan jumlah kisaran seperti ini, ternyata Indonesia memiliki jumlah kasus kanker anak terbanyak di Asia Tenggara. Oleh karena itu, hal ini menjadi perhatian kita bersama. Dan pada sore hari ini kita akan mengupas tuntas kanker darah baik dari segi gejala hingga tata laksana. Dan kita kedatangan narasumber yang tentunya ahli di bidangnya. Beliau adalah Dr. Mia Ratwita, spesialis anak konsultan, selaku Kepala Divisi Hematologi Departemen Ilmu Kesehatan Anak Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Langsung saja kita sapa Dr. Mia yang telah hadir bersama kita semua. Selamat sore dokter. Selamat sore, Dokter Virial. Iya dokter, bagaimana dokter kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Dokter Mia terima kasih banyak nih dokter telah menyempatkan waktunya untuk dapat sharing bersama para sahabat Dokter Uner TV. Ya, terima kasih, Dokter Virial. Baik dokter, dokter langsung saja kita ke sesi inti Oke. ya dokter. Baik, sebagai pendahuluan nih dokter, tentunya mungkin yang mendengarkan ini didominasi oleh para orang tua dokter, di mana mungkin masih bertanya-tanya apakah kasus kanker anak di Indonesia itu sangat mengkhawatirkan dan bagaimana terkait prevalensi kanker anak di Indonesia. Silakan dokter. Oke, jadi kalau kita lihat angka kejadiannya, sebenarnya kanker pada anak itu hanya sekitar 3-5% dari semua pasien kanker ya, maksudnya semua umur ya, itu cuma 3-5%. Tapi kalau kita lihat insidence-nya, data dari Kemenkes ya, Kemenkes itu punya registry cancer yang dinamakan Sri Kandi, mengatakan bahwa angka kejadian kanker pada anak usia 0 sampai 17 tahun itu berkisar antara sekitar 9 per 100.000 anak. Jadi dari 100.000 anak yang kena kanker itu 9 anak. Nah sekarang kita tinggal hitung aja jumlah anak di Indonesia berapa ya. Misalnya jumlah anak di Indonesia 10 juta katakan ya, berarti kan yang kena kanker sekitar 900 anak. Ya kan lumayan cukup besar ya. Dan yang terbanyak memang didominasi pada usia 0 sampai 5 tahun. Itu dikatakan prevalensinya 10 sampai 15 per 100.000 anak. Nah kalau di dunia itu sudah ada angka yang mencatat bahwa angka kejadian kanker pada anak di seluruh dunia itu 175.000 per tahun. Per tahun, jadi dalam 1 tahun itu ada kasus kanker baru sebanyak 175.000 anak. Ya, lumayan ya, ngeri juga ya, apalagi ini anak-anak ya, dan yang diharapkan bisa menjadi tumbuh kembang, menjadi orang dewasa, ya, itu harus terkena kanker kan gitu ya. Baik, itu ya tadi para hadirin, jadi kita sudah tercerahkan nih bahwa kasus kanker pada anak itu tidak main-main, jumlahnya juga di dunia pun sangat banyak, kasus barunya mencapai 175.000 itu per tahun gitu per tahun, dokter. iya. Nah baik dokter, mungkin para
hadirin sahabat Dokter Uner TV, ada yang sudah cari-cari informasi nih tentang kanker pada anak. Dan tentunya telah menemukan bahwa banyak banget jenis kanker pada anak nih dokter. Lalu lantas dokter, kanker pada anak yang paling sering terjadi di Indonesia itu jenis seperti apa dokter? Silakan Oke, dokter. ya. Jadi dari data Kemenkes sudah mengeluarkan bahwa yang paling banyak itu memang leukemia. Leukemia mungkin kita kenal sebagai kanker darah ya. Iya. Itu yang paling banyak nomor satu. Kemudian diikuti oleh retinoblastoma, kanker mata. Kemudian ada kanker tulang, osteosarkoma ya. Kemudian ada kanker kelenjar getah bening atau limfoma maligna. Dan yang terakhir adalah kanker saraf atau neuroblastoma. Jadi itu adalah 5 yang terbanyak ya. Bukan berarti jenis lain nggak ada ya, ada. Tapi di antara semua itu kalau kita lihat incidence dan angka kejadiannya, yang paling banyak adalah 5 macam itu. Baik Ya. dokter, itu ya tadi permisa. Jadi meskipun ada banyak jenis kanker pada anak, yang paling banyak di Indonesia ada 5 jenis. Nah dokter, terkait 5 jenis kanker ini dokter, apakah gejala awalnya itu pada umumnya sama atau berbeda-beda? Dan apakah pada kasus kanker itu dapat dideteksi secara dini? Atau ketika dia sudah bergejala itu artinya sudah stadium lanjut. Oke. Nggih. Ya. Jadi anak ini susah ya. Ya, kita mau mendeteksi dini itu juga susah karena mereka belum bisa mengeluh. Ya kan. Kalau orang dewasa ya ada keluhan pasti akan ke dokter. Nah, jadi peran orang tua dan peran pengasuh di sini sangat penting untuk bisa melihat, oh anak saya ada sesuatu. Ya. Jadi kanker itu pada intinya bisa dibagi menjadi 2, yaitu kanker yang bersifat yang berasal dari darah atau kita disebut dengan hematopoietic malignancy, dan ada kanker yang namanya kita solid tumor ya. Jadi berbentuk tumor, berbentuk benjolan Iya, ya baik, gitu. Nah, yang sulit dideteksi memang kanker yang dari darah atau kanker darah ya, karena gejalanya sering tidak khas. Oh iya, baik Ya, dokter. misalnya anak jadi pucat, kemudian panas ya. Panas ini panas yang berkepanjangan ya, atau mungkin sembuh sebentar, habis itu dalam jangka waktu pendek dia akan lagi panas dan belum diketahui penyebabnya ya. Kemudian perdarahan ya. Baik. Jadi kalau kita jumpai ada 3 tanda ini, anak yang pucat, kemudian panas berkepanjangan yang nggak ketemu penyebabnya ya, kemudian adanya perdarahan, nah itu kita harus sudah waspada, jangan-jangan ini mengarah ya atau gejala ke arah Keganasan. kanker darah terutama. Nah, untuk yang kanker dalam bentuk benjolan atau solid tumor, ya kita bisa lakukan deteksi dini dengan menemukan kalau ada benjolan yang tidak wajar. Oh ya, Ya, baik, dokter. nah tergantung tempatnya ya. Kalau misalnya kanker kelenjar getah bening ya tentu saja di tempat-tempat yang dimana kelenjar getah bening itu berada. Nah, yang sering di mana? Yang sering di daerah leher ya. Kemudian di belakang telinga, di bawah ketiak, kemudian di selangkangan ya. Kalau menemukan seperti itu, lebih baik bapak dan ibu periksa ke dokter. Ya, belum tentu ini kanker, belum tentu ya. Tapi bagaimanapun juga kan deteksi dini lebih baik daripada berkelanjutan. Ya, benar, kalau dokter. jangan sampai udah kadung gede gitu ya, baru ke dokter, tentu saja nanti penanganannya akan lebih sulit Sulit. lagi Oh, ya, baik, seperti dokter. itu. Nah, yang sulit kalau benjolannya berada di tempat yang tidak terlihat. Oh iya benar Ya, dokter. ya, Iya. misalnya di mana? Misalnya di otak. Oh Oh iya, ya, dokter. gimana cara ngelihatnya ada benjolan di otak kan nggak bisa. Iya, dokter. Nah, gejalanya apa kalau di otak? Pusing, ya. Baik. Kemudian anak kejang, kesadaran menurun, ya, atau ngomong ya perubahan dari cara bicaranya. Tadinya ngomongnya sudah lancar, jadi sulitan bicara, ya. Iya, dokter. Kemudian yang sulit lagi juga kalau benjolannya di perut. Ya, kalau perut kan susah nggak kelihatan Benar, ya. dokter.
Jadi orang tua harus sering-sering misalnya kalau mandikan anak dirabalah ya perutnya, jangan terus perutnya tambah besar. Waduh, kok perutnya tambah besar ya? Iya, makannya banyak loh. Malah seneng. Malah seneng dipikir tambah gemuk ya. Ternyata di sana ada benjolan atau ada tumor yang mungkin bisa mengarah ke suatu keganasan. Ya. Baik, dokter. Kemudian yang penting lagi juga pada kanker mata. Ya, Oh, kanker iya. mata itu banyak nomor 2 ya. Iya, dokter. Dan akhir-akhir ini kalau mungkin dokter Firya lihat ya di rumah Iya. sakit dokter Sutomo kan tambah Banyak banyak ya, banget. dan Iya, mereka dokter. sudah datang dalam kondisi mata yang sudah nggak besar. karuan Iya. besar, menonjol Iya, ya. Itu kita sudah bisa selamatkan penglihatannya. Nah, Iya, dok. itu bisa dideteksi dengan misalnya kita melihat ada putih-putih di bagian hitamnya ya. Oh, Apa iya, itu iya, namanya dok. bahasa Indonesianya ya? Eh, Apa ya, pokoknya hitamnya mata itu terlihat ada putihnya ya. Terus ada gejala Iya, mata kucing. Oh, iya, Ya, apa dokter. mata kucing itu? Mengkilat Mata, gitu, iya. Jadi kalau kena sinar itu dia memantulkan sinar. Oh, iya, Kayak baik. kucing kalau malam hari itu ya, kalau Iya, gelap gitu kan oh, toto kan kayak bersinar. benar, dok. Nah, itu kan mendeteksinya sebenarnya gampang. Caranya apa? Main senter aja. Oh, iya, Ya dok. kan, Iya. senter diarahin ke matanya anak Iya, gitu dok. ya. Terus duh, kok kelihatan kok antara kanan dan kiri kok pancarannya kok beda. Baik, Ada dok. orang tua yang mendeteksi melalui ini foto. Sekarang kan senang selfie-selfie itu Iya, ya, Mbak dokter. Fidel ya, Dokter Fidel Benar, ya. dokter. Begitu difoto, dilihat hasilnya loh, kok aneh gitu ya, Iya, sinarnya mancarnya kok aneh. Nah, kalau udah nemukan kayak gitu, Mm-mm. lebih baik cepat datang ke dokter ya, ke Baik. tenaga kesehatan lah ya, nggak mesti dokter. Misalnya di suatu daerah adanya misalnya bidan atau apa itu perawat atau apa, boleh, nggak apa-apa. Lebih baik kan kita waspada ya Waspada. daripada menunggu, oh nggak apa-apa ternyata tambah besar, Iya, dok. terlambat, nanti penanganannya akan lebih sulit lagi ya. Baik, dokter. Terima kasih banyak nih, dokter, atas pencerahannya. Baik, para sahabat, tentunya sekarang sudah jelas banget nih dari penjelasannya dokter Mia. Jadi kalau misalnya kanker itu pada awalnya itu tetap masih bisa terdeteksi. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh dokter Mia, umumnya ada 3 poin tadi ya, dokter ya. Kalau misalnya dia bentuknya kanker darah, mungkin si anak ini akan mengalami pucat ataupun panas dalam waktu agak lama tapi hilang timbul, terus habis Betul. itu dapat pula disertai perdarahan. Ada juga jenis kanker yang bentuknya seperti massa ataupun tumor benjolan, itu mungkin ada di tempat-tempat yang terlihat. Tentunya para orang tua harus waspada ketika melihat hal tersebut, harap langsung dikonsultasikan kepada dokter. Ataupun untuk kanker yang tidak terlihat seperti yang dijelaskan oleh dokter Mia, misalnya ada di otak ataupun ada di perut ataupun ada di mata, ketiganya punya cara-cara tersendiri untuk dapat dideteksi. Nah, baik, dokter. Sekarang dokter, kita udah tahu tentang gejala-gejalanya dari kanker pada anak. Lalu dokter, terkait tata laksana kanker pada anak, apakah pada umumnya sama seperti dengan dewasa ataukah ada hal-hal khusus yang membedakan? Silakan, Oke, dokter. ya. Secara prinsip tidak banyak berbeda ya dengan yang dewasa. Jadi tata laksana kanker pada anak itu ada 3 macam. Pertama operasi, ya, kemudian kemoterapi dan radioterapi. Ya, iya. sekarang tergantung dari jenis kankernya. Oh, Ya, iya, dokter. kalau kanker itu berupa benjolan, ya, itu kita usahakan operasi terlebih dahulu. Ya. Kemudian, tapi juga dilihat ya, kalau benjolannya terlalu besar sehingga dikhawatirkan kalau dioperasi membahayakan anak, maka kita bisa lakukan kemoterapi terlebih dahulu. Tujuan dari kemoterapi adalah untuk mengecilkan tumor dan untuk mengurangi pembuluh darah yang ada di sekitar sel kankernya. Oh, Jadi iya, pada baik. waktu dioperasi itu lebih mudah ya. Kalau bayangin kayak kita mau ngangkat batu ya, batu besar dengan batu kecil kan lebih gampang ngangkat batu kecil ya. Iya, benar, dokter. Terus kalau pembuluh darahnya sudah berkurang, risiko untuk terjadi perdarahan juga akan berkurang. Baik. Kemudian pemilihan antara kemoterapi dan radioterapi itu tergantung sifat dari
sel kankernya atau Hmm. jenis dari kankernya. Ada kanker yang lebih sensitif dengan kemoterapi, Hmm. tapi ada kanker yang lebih sensitif dengan radioterapi. Ya, makanya Hmm. kita harus tahu dulu kalau Hmm. ada benjolan, ada Hmm. tumor, ini jenisnya apa gitu ya. Baik. Jadi misalnya kalau itu kanker kelenjar getah bening, Hmm. dia lebih sensitif terhadap kemoterapi. Jadi yang Oh, kita dahulukan adalah kemoterapi dulu ya. hmm. Tapi kalau kanker nasofaring Hmm. atau nasofaring, karsinoma nasofaring itu dia lebih sensitif terhadap radioterapi. Oh ya, Jadi yang dokter. kita dulukan adalah Radioterapi. radioterapi ya. Nah, kalau Hmm. leukemi kanker darah Mm-mm. kan di darah nih. Iya, dok. Kalau di darah jelas operasi nggak bisa kan. Iya, dok. Ya, yang mau dioperasi apanya? Ya, Iya, kalau dok. selnya darah masuk darahnya mau disedot keluar kan nggak Iya, mungkin benar, ya. dokter. Jadi alternatifnya adalah kemoterapi. Tidak bisa Hmm. dilakukan operasi. Oh, Ya. baik, dokter. Baik, terima kasih banyak, dokter. Itu tadi ya, para hadirin. Jadi, untuk tata laksana terhadap kanker pada anak itu bisa dengan cara operasi, kemoterapi, ataupun radioterapi disesuaikan dengan jenis kankernya masing-masing, bentuk kankernya, dan ada beberapa kanker yang lebih superior menggunakan kemoterapi, ada juga yang superior menggunakan radioterapi. Tapi kalau misalnya kankernya berupa suatu massa dan itu kecil, itu lebih baik bisa dilakukan tindakan operasi terlebih Ya. dahulu. Nah, baik teman-teman sekalian, mungkin sekarang pada terpikir di benaknya, dokter, sebelum saya ke arah pendapat masyarakat serta ke arah mitos-mitos, dokter, sebenarnya penyebab dari kanker pada anak ini yang sebenarnya merupakan hal yang serius ini, faktor resiko ataupun faktor predisposisinya itu seperti apa, nggih, dokter? Ya, oke. Jadi memang kanker anak ini berbeda dengan dewasa ya. Hmm. Kalau pada dewasa itu pola hidup atau lifestyle itu sangat berpengaruh ya. Jadi misalnya kalau dewasa kan merokok ya, minum minuman keras, kemudian makan makanan tertentu itu bisa mencetus kanker. Tapi kalau pada anak beberapa penelitian mengatakan bahwa lifestyle atau gaya hidup itu tidak terlalu berpengaruh. Jadi memang yang menyebabkan kanker apa? Ya memang ada mutasi genetiknya. Jadi Baik. memang bawaan dari anak itu ya. Bawaan dari anak itu. Nah, kenapa kok bisa akhirnya keluar menjadi kanker? Ya sampai saat ini kita nggak tahu pasti. Ya, ada beberapa penelitian epidemiologi yang mencoba mencari ya kira-kira faktor pencetusnya apa saja. Ya tidak semua bisa ditemukan gitu ya. Jadi yang sudah jelas adalah misalnya memang dia sudah ada kelainan kromosom atau genetik. Misalnya pada anak dengan sindroma Down. Ya, Iya, sindroma Down kan dia sudah ada kelainan kromosom ya, ada trisomi 21. Itu sudah ada penelitiannya bahwa memang risiko untuk timbulnya leukemia dia lebih besar. Oh, Dikatakan bisa 3 sampai 5 kali lipat dibandingkan anak yang bukan sindroma Down ya. baik. Kemudian faktor radiasi. Radiasi ini bukan radiasi yang kita dapatkan dari paparan ini ya, foto apa itu Foto. bukan Oh, ya, iya, foto yang foto dada bapak bukan Iya, ya, dokter. tapi radiasi yang dari ini apa, dari nuklir Oh, ya. baik, Jadi nuklir. kita ingat waktu Hiroshima Nagasaki ya, Iya, nuklir dokter. itu, nah dalam jangka waktu 5 sampai 10 tahun setelah itu ternyata angka keganasan meningkat. Oh, Ya, iya, iya, itu dokter. ya seperti itu. Kemudian ada zat-zat yang memang dapat menyebabkan timbulnya kanker, misalnya golongan bensin ya. Itu yang digunakan untuk pabrik-pabrik sepatu Oh, kayak iya, gitu dokter. ya. Itu memang berisiko. Nah, untuk penyakit atau virus Iya, itu yang sudah terbukti adalah golongan virus Epstein-Barr virus. baik, Itu dokter. bisa menyebabkan Burkitt lymphoma atau kalau leukemia ALL yang tipe L3. Oh, iya, Ya, baik, itu. dokter. Jadi itu yang sudah terbukti secara evidence based medicine ya. Kalau yang lainnya memang masih kontroversial ya. Ada yang bilang iya, ada yang enggak gitu ya. Oke, baik, dokter. Terima kasih banyak, dokter, atas pencerahannya. Jadi, teman-teman sekalian, terkait faktor resiko ataupun faktor predisposisi kanker yang telah terbukti diteliti oleh
dunia itu ada 4 intinya. Yang pertama bisa karena genetik. Ya. Yang kedua bisa karena paparan radiasi, tapi radiasi di sini lebih ke arah radiasi nuklir. Dan yang ketiga terpapar oleh zat-zat karsinogenik, misalnya seperti benzen. Ya. Dan yang keempat ada suatu infeksi. Nah, yang di sini yang telah terbukti yaitu pengaruh dari Epstein-Barr virus gitu Betul. ya Iya. dokter Ya. terhadap kejadian kanker. Iya. Nah, baik dokter. Dari sini sebenarnya ada yang mau ditanyakan lagi nih dokter. Kalau misalnya paparan karsinogenik seperti benzen tadi dokter, itu jika dimakan atau jika terpapar kontak pada kulit atau seperti apa dokter yang bisa menimbulkan risiko? Iya, kalau benzen kan tidak dimakan Oh ya, iya. Dokter Firdaus ya. Iya deh. Ya, bisa Baik, dokter. berupa hirupan bisa, baik, dokter. atau bisa juga kalau lewat kulit juga bisa. Tapi ya itu membutuhkan waktu yang lama ya. Baik dokter. Dan rasanya untuk anak-anak, apalagi umur 5 tahun kan jarang ya dia berada Oh, di iya. sekitaran misalnya pabrik sepatu, apa-apa kan jarang. Iya, Ya itu. baik, dokter. Tapi memang butuh waktu lama untuk dia bisa mencetuskan kanker. Ya. Baik dokter. Lalu dokter ada nih mitos atau fakta yang beredar di masyarakat dokter. Ketika seorang anak ini mengkonsumsi micin ataupun bahan-bahan pengawet, minuman-minuman yang ada pengawetnya ataupun pewarna, apakah benar bahan-bahan tersebut dapat menginduksi keganasan nih dokter? Iya, ya. Silakan, Ini dokter. memang pertanyaan semua orang tua ya, Iya, pasti dokter. tanya seperti itu ya. Oke, intinya adalah selama kita mengkonsumsi dalam batas yang dinyatakan aman, ya aman, Oh, iya. ya. Cuman masalahnya kita nggak bisa ngukur kan, Mbak Dokter Firial ya. Jadi Iya, katakan WHO mengatakan bahwa MSG ya, micin atau MSG itu aman dengan batasan sampai 120 miligram per kilogram berat badan per hari. Ya, Wah. misalnya anaknya misalnya 10 kilo ya. Iya, dok. Berarti kan 1200. 1200 miligram loh ya, bukan gram ya. 1200 miligram itu berarti kalau kan 1,2 gram. Iya, Ya benar, kan? dokter. 1,2 gram kan kecil sekali ya. Nah, sekarang apakah kita bisa memastikan diri kita dalam satu hari nggak sampai segitu kan gitu ya. Sekarang kalau makan aja ditambah micin ya, Iya, MSG. benar, dokter. Nanti beli camilan apa pasti ada MSG-nya. Nanti habis itu sore-sore andok bakso ada MSG-nya. Iya, Nah, benar, dokter. memang yang paling baik adalah kan gimana yang terlalu itu kan tidak boleh ya. Baik, dokter. Jadi dibatasi. Ya, misalnya hari ini yang kita bisa membatasi apa? Ya pemberian makanan yang di rumah kan? Benar. Ya, yang di rumah ya jangan pakai MSG ya. Supaya nanti kalau kita mau makanan yang lainnya kita masih ada ya masih di ambang batas lah istilahnya seperti itu ya. Jadi yang Baik, bisa kita kendalikan apa? Yang bisa kendalikan adalah yang di rumah ya, yang kita masak sehari-hari ya. Kalau misalnya mau lebih ribet lagi ya semua jajanan ya bikin sendiri kan gitu ya, sehingga kita bisa yakin bahwa kadar MSG-nya sedikit ya, terbatas ya. Tapi intinya bahwa selama masih dalam batas aman ya, itu masih nggak apa-apa ya. Batas amannya taunya dari mana ya? BP POM udah ngeluarkan ya. Jadi ada BP POM itu misalnya batas aman MSG itu sekian ya. Atau kita bisa lihat pedoman dari WHO ya. WHO juga punya. Jadi per hari minimal sekian. Gitu, Baik, itu ada. dokter. Ya. Wah, luar biasa nih dokter Mia, saya pun ingin mencatat dokter bahwa teman-teman sekalian batas aman mengkonsumsi MSG itu sekitar 120 mg per kilogram berat badan per hari. Nah, ini jadi tantangan sendiri ya dokter ya, mungkin buat para orang tua, apalagi di zaman yang sekarang sangat mudah untuk pesan GoFood. Iya, betul. Bener, dokter. Jadinya mungkin kurang terkontrol juga, tapi para ibu-ibu lebih aman untuk membuat masakan yang untuk yang anak terkasihnya itu bikin makanan sendiri karena bisa memperhatikan komposisinya semuanya aman. Begitu ya dokter? Iya. Nah dokter, lalu ada pertanyaan lagi dokter. Kalau misalnya radiasi
itu berbahaya seperti golongan nuklir, bagaimana terkait radiasi yang berasal dari handphone ataupun komputer? Kan dua gadget tersebut sering kali diberikan oleh orang tua kepada anak. Mm-mm. Bagaimana, Iya, dokter? sampai sekarang memang belum ada evidence base Oh, ya baik, yang dokter. mengatakan atau yang mengkorelasikan, menghubungkan antara radiasi yang dikeluarkan oleh gadget itu terhadap terjadinya kanker. Oh, Ya, baik, dokter. tapi untuk penyakit lain mungkin ada. Oh, Ya, kan gitu ya. Nah, iya, jangan sampai dokter. anak kita enggak kanker tapi kena penyakit lain kan gitu. Jadi memang yang Iya, paling baik adalah membatasi ya. baik. Dari apa tuh American Pediatric AFP ya, Iya, itu dokter. sudah mengatakan bahwa pada anak usia kurang dari 2 tahun lebih baik tidak diperkenalkan gadget. Itu sudah ada ya. Baik, baik, Tuh. dokter. Jadi saya nggak bisa bilang nggak ada hubungannya atau tidak berpengaruh. Sekarang ngomongnya mungkin belum ada evidence base-nya, Iya, tapi dokter. kita nggak tahu 5 tahun lagi ke depan ternyata ada hubungannya gitu ya. Jadi Iya, memang dokter. yang paling baik adalah membatasi, itu nomor satu ya. Oke, baik. Terima kasih, Ya. dokter. Jadi, para ibu-ibu kembali lagi batasi penggunaan gadget pada anak, terutama kalau usianya kurang dari 2 tahun sesuai yang disarankan oleh AFP. Nah, buat para ibu-ibu, kalau misalnya memberikan gadget, misalnya terkait HP ataupun komputer diperbolehkan asal dibatasi. Begitu ya, dokter? Iya, betul. Lalu sekarang kita sudah membahas tentang mitos dan fakta, dokter. Lalu terkait tentang prognosis ataupun angka harapan hidup pada penderita kanker, apakah kanker pada anak ini sama seperti kanker pada dewasa yang memiliki angka survival rate-nya rendah? Baik, dokter. Ya, oke. Jadi memang dari penelitian ya di Iya, seluruh dokter. dunia mengatakan bahwa sekitar 50% anak dengan kanker ini tidak survive. Oh, iya, Ya, dokter. tidak selamat. Tetapi mereka yang tidak selamat itu memang datang dalam kondisi yang sudah lanjut. Ya, Baik, jadi dokter. sudah misalnya tumornya sudah besar, apalagi sudah sampai menjalar ya, metastasis ya. Iya, Makanya pentingnya deteksi dini supaya segera dibawa diperiksa, segera kita diagnosis ya, sehingga tata laksananya bisa kita berikan ya. Kalau dia terdeteksi dini, jadi stadiumnya masih stadium 1 katanya. Iya, Kalau dokter. stadium 1 itu kan berarti dia masih kecil dan masih lokal, belum ada metastasis. Itu tingkat keberhasilannya lumayan cukup tinggi ya. Baik, dokter. Jadi kalau seperti leukemi ya, kalau dia dideteksi awal itu yang resiko biasa, resiko standar itu di luar negeri itu bisa sampai 90% keberhasilannya. Iya. Wah, iya, Di Indonesia dokter. memang belum sampai segitu ya, Iya, karena dokter. memang kita sarana dan prasarananya masih tidak sebaik di luar negeri ya. Baik, Tapi dokter. masih ada yang hidup ya. Saya punya pasien juga mulai leukemi ya, mau 2 tahun dia waktu kena, sekarang sudah SD kelas 5, kelas 6 ya itu. Iya, dokter. Ya, ada yang sudah lebih tinggi dari saya, Wah, iya. banyak ya. Jadi enggak usah patah semangat ya, Benar, tetap dokter. berjuang demi anaknya, insya Allah akan mendapatkan hasil yang terbaik asalkan yaitu datang dalam kondisi yang dini. Oke, Ya. baik. Amin, amin ya robbal alamin. Ya, itu ya pemirsa, bahwa kanker ini untuk prognosis ataupun angka harapan hidupnya sesuai dengan sedini mungkin dia mendapatkan pengobatan atau sedini mungkin terdiagnosis dan mendapatkan terapi di bidang kedokteran. Kalau misalnya di Indonesia sendiri memang saat ini masih ada keterbatasan, jadi rata-rata 50% begitu ya, dokter, untuk angka harapan hidupnya, tetapi semoga kasusnya juga semakin terkontrol dan kedepannya baik diagnostik pun semakin berkembang ya, dokter. Ya. Dan diharapkan bisa seperti di luar negeri yang angka harapan hidupnya telah mencapai 90% pada negara-negara yang dapat mendeteksi keganasan secara dini, begitu. Nah, baik, dokter, sekarang mungkin ada pertanyaan di para orang tua, Iya. dokter. Lalu
apa yang membuat angka harapan hidup pada kanker di anak ini cenderung rendah? Apakah memang kematian yang disebabkan oleh kanker ini rata-rata disebabkan oleh apa, dokter? Kasus kematiannya? Ya, oke. Jadi pertama memang mereka datang sudah stadium lanjut ya. Oh iya, dokter. Jadi sudah metastasis ya. Nah, terutama kalau metastasis atau menjalar di organ-organ vital, itu yang sudah agak sulit ya. Jadi Iya, misalnya menjalar di otak, Oh ya, iya, dokter. kemudian menjalar di paru-paru ya. Kalau sudah gitu memang lebih sulit dan angka keberhasilan hidupnya ya survivalnya memang lebih rendah. Baik, dokter. Kemudian yang kedua, penyebab kematian terbanyak pasien-pasien kita ya, terutama adalah infeksi. Ya, Baik, dokter. jadi kita tahu anak yang menjalani kemoterapi atau menjalani radioterapi itu memiliki efek samping penurunan daya imun. Ya, nah kalau daya imunnya turun, otomatis kan dia gampang terkena infeksi. Nah, sementara di dalam tubuhnya tidak punya tentara yang cukup kuat untuk melawan infeksinya, sehingga akhirnya membutuhkan perawatan yang lebih tinggi ya, mungkin antibiotikanya juga lebih tinggi, kemudian juga lebih lama ya, dan ya supportingnya seperti supporting sistemnya harus cukup baik gitu ya. Jadi sebagian besar mereka datang dalam kondisi karena infeksi yang parah gitu ya. Dan terutama pada kalangan yang mungkin edukasi low educated ya, jadi tingkat pendidikannya rendah dan dengan status sosial ekonomi yang rendah juga ya. Itu memang ya bisa dipahami lah ya. Kadang-kadang kondisi rumahnya juga dibandingkan rumah sakit masih bagus rumah sakit ya, otomatis kan mau nggak mau juga susah kita mengurangi paparan ya terhadap infeksi. Belum lagi orang Indonesia ini kan orang yang sangat sosial ya. Ya. Jadi ada anak sakit gitu yang besuk itu bisa satu desa datang semua ya. Ya. Untung di rumah sakit sudah dibatasi ya, tapi kalau di rumah kan kita nggak tahu ya. Benar, dokter. Padahal kita sudah wanti-wanti tuh, kalau anaknya sakit, ini imunnya rendah, nggak boleh dibesukin dulu, nggak boleh ditengok dulu, tapi ya namanya orang sosial ya. Kalau anaknya nggak boleh dilihat, nanti dipikir gimana gitu kan gitu ya. Nah padahal terpapar dengan orang luar itu resiko terjadinya infeksi juga besar. Ya, belum lagi transportasi ya. Yang paling aman memang menggunakan transportasi pribadi, tapi kan tidak semua orang punya. Jadi mereka menggunakan transportasi umum. Menggunakan transportasi umum juga risiko juga kan terpapar infeksi ya. Benar, Gitu. dokter. Wah, itu ya para hadirin. Jadi kalau misalnya hal apa sih yang membuat kanker pada anak itu dapat menyebabkan kematian? Biasanya ketika sudah jatuh di kondisi metastasis, sudah menyebar itu sel tumor atau kankernya. Dan yang kedua ketika ada kondisi infeksi, apalagi infeksinya sudah berat. Nah, faktor terkait yang menyebabkan infeksi ini ada berbagai macam faktor, baik yang disadarin ataupun tidak, termasuk dengan kontak anak ini dengan publik dan lain-lain juga harus dipikirkan, karena pada umumnya pasien yang mengalami kanker dan juga dalam pengobatan kemoterapi ataupun radioterapi imunnya akan tersupres, begitu nggak, dokter? Iya, betul. Baik, dokter. Nah, sekarang juga ada bahasan yang tidak kalah menariknya, dokter, karena sering dibahas juga, dokter. Apakah penyakit kanker pada anak ini terjadi seumur hidup, dokter? Ataukah bisa disembuhkan? Atau ini merupakan penyakit yang selama-lamanya ataupun seumur hidup si anak bakal terkena kanker ini? Oke, Baik, dokter. ya. Penyakit kanker ini beda dengan penyakit autoimun ya. Penyakit kalau penyakit autoimun memang dia seumur hidup akan bersahabat dengan penyakitnya ya. Tapi kalau penyakit kanker, insya Allah kalau memang dia dinyatakan, kita nggak pernah ngomong sembuh untuk kanker ya. Kita ngomongnya adalah remisi. Ya, remisi itu adalah sembuh tapi dengan pemantauan. Ya. Jadi kalau dia sudah kita nyatakan remisi, ya dia tidak perlu mengkonsumsi obat-obatan atau tidak perlu melakukan kemoterapi lagi ya. Tapi tetap diwaspadai karena
mungkin bisa terjadi kekambuhan atau relapse ya. Nah, umumnya relapse itu akan timbul dalam 2 tahun setelah kemoterapi selesai atau setelah tata laksananya selesai ya. Jadi misalnya tahun 2023 ini Januari gitu ya, kita nyatakan oke remisi gitu ya. Iya, Dok. Nah, itu masih bisa terjadi kekambuhan sampai 2 tahun ke depan. Jadi Oke, makanya baik, tetap Dokter. kita pantau ya, Baik, tetap Dokter. pantau, mereka tetap harus kontrol rutin sehingga kalau terjadi kekambuhan itu bisa kita deteksi dini sehingga bisa kita beri tata laksana lebih lanjut ya. Baik, Kemudian yang kedua juga harus diperhatikan bahwa kemoterapi maupun radioterapi juga punya efek samping atau komplikasi jangka panjang. Oh, baik. Di antaranya adalah mungkin terjadi yang kita sebut dengan secondary malignancy atau keganasan sekunder akibat dari pemberian kemoterapi. Tapi ini jarang ya. Jadi saya nggak nakut-nakuti. Aduh, daripada di kemo sekarang nanti 10 tahun lagi timbul kanker lagi. Ya, enggak ya. Ini jarang sekali kita temui, tapi kemungkinan itu ada. Baik, Dan Dokter. biasanya bentuknya berbeda dengan keganasan atau kanker yang awal gitu ya. baik, Itu ya, tapi nggak usah terlalu takut ya. Ya kan kita mau anak kita sembuh. Kalau Iya, memang Dokter. mau sembuh ya tata laksananya kemoterapi, kemudian atau operasi, radioterapi harus kita jalani. Oke, Ya. baik, Dokter. Terima kasih banyak. Jadi para teman-teman sekalian terkait dengan apakah kanker pada anak ini merupakan penyakit yang seumur hidup, jawabannya adalah tidak, karena kanker pada anak itu dapat terjadi remisi atau sembuh dalam pemantauan. Biasanya remisi tersebut akan kita pantau erat karena biasanya paling sering terjadi 2 tahun setelah maksudnya relapse tersebut dapat terjadi 2 tahun setelah dikatakan remisi begitu Ya, gitu, ya. Dokter. Dan adanya remisi tersebut itu nanti setelah dikatakan remisi, para orang tua ini harus mengkontrolkan anaknya sampai dalam batas aman, dan ketika si keganasan ini pun itu bisa relapse, mungkin akan diterapi kembali begitu ya, Iya, Dokter. oke. Baik, dan juga ada yang namanya malignansi secondary dari adanya kemoterapi ya, Dokter. Akibat komplikasi jangka panjang Akibat ya. komplikasi jangka Tapi panjang. jarang sekali ya, Jarang. probabilitas atau kemungkinan untuk terjadi Sangat- malignansi sekunder itu sangat rendah. Oh, Ya. baik, Dokter. Jadi kemungkinan untuk terjadinya keganasan akibat terapi seperti kemoterapi itu sangat kecil, teman-teman. Jangan memutuskan semangat kalian buat terus berobat, karena justru kalau tidak mendapatkan kemoterapi ataupun radioterapi secara dini, justru itu akan membahayakan begitu ya, Dokter. Iya, betul. Baik, Dokter. Sekarang mendekati ke pertanyaan akhir nih, Dokter. Ya. Mungkin tadi kita sudah menyinggung tentang genetika, Dokter. Lalu mungkin yang mendengarkan ini ada yang orang tua dari anak yang mengalami keganasan, Dokter. Mungkin ada suatu kasus di mana ibunya mengalami keganasan, lalu sang ayah juga mengalami keganasan. Apakah sang anak ini pasti mengalami keganasan? Lalu jika kedua orang tua mengalami keganasan atau salah satunya mengalami keganasan, apakah ada cara-cara tertentu yang dapat dilakukan bagi keluarga tersebut untuk menghindari anak ini dari terjadinya kanker pula pada anak ini, begitu, Dokter? Oke, iya. Memang saya bilang kan memang kanker ini sebenarnya kan kelainan genetik ya. Iya, Nah, Dokter. tapi kelainan genetik ini kan bisa herediter, diturunkan, bisa juga yang non herediter tidak diturunkan. Ya, beberapa macam kanker memang sudah terbukti bahwa dia diturunkan. Ya, seperti retinoblastoma atau kanker mata. Ya, jadi kanker mata ini sudah terbukti gennya namanya RB1, RB1 itu bisa diturunkan. Ya, jadi makanya sering dalam satu keluarga itu beberapa anaknya juga menderita kanker mata. Ya. Iya, Dokter.
Pada anak-anak umumnya yang diturunkan ya retinoblastoma ini ya. Untuk leukemi itu saya belum pernah membaca adanya genetik yang herediter ya. Tapi kalau dewasa ada beberapa ya. Jadi seperti CA mame ya, CA kanker payudara itu kan sudah tahu genetiknya dan dikatakan itu memang bisa diturunkan dari orang tuanya ke anaknya. Ya, jadi tidak semua kanker itu diturunkan. Ya. Baik. Wah, luar biasa nih pencerahannya pada sore hari ini, dokter. Baik teman-teman sekalian, kalian harus tahu bahwa tidak semua jenis kanker pada anak ataupun kanker pada dewasa itu semuanya diturunkan, karena hanya beberapa jenis kanker tertentu yang sifat genetiknya dapat diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Kalau misalnya kasus kanker pada anak, misalnya contohnya adalah kasus kanker retinoblastoma, begitu ya dokter? Ya, betul. Nah, baik dokter, tidak terasa sekarang kita telah sampai pada ujung dari pembahasan materi dokter. Nah, mungkin dari dokter Mia ingin menyampaikan take home message-nya dokter kepada para masyarakat atau para sahabat dokter Uner TV terkait kanker pada anak. Silakan Oke. dokter. Ya, jadi kanker anak ini kalau kita lihat jumlahnya itu hanya 3-5% dari semua kasus kanker pada semua stadium usia ya. Tapi itu pun cukup besar ya. Jadi nomor satu adalah kita harus melakukan deteksi dini. Nah, anak belum bisa mengeluh, jadi yang bisa melakukan deteksi dini adalah orang tua dan pengasuh ya. Jadi kalau panjenengan semua menemukan sesuatu ya, gejala atau benjolan ya, atau keluhan dari anak, segeralah bawa ke tenaga kesehatan terdekat. Karena makin dini kita ketahui, diagnosis juga makin cepat, tata laksana juga makin cepat kita berikan, maka kemungkinan kesembuhannya juga semakin besar ya. Amin amin ya robbal alamin. Dokter Mia, terima kasih banyak Ya, dokter sama-sama. atas segala ilmu yang telah disampaikan kepada para sahabat dokter Uner TV. Semoga segala ilmu yang telah dokter sampaikan dapat menambah wawasan bagi para sahabat dokter Uner TV, khususnya para orang tua terkait perawatan terhadap anak ataupun ilmu yang dimiliki oleh para orang tua untuk mengetahui terkait kanker pada anak, baik dalam hal gejala sampai pada tata laksana. Dan semoga kasus kanker pada anak di Indonesia dan juga di dunia semakin terkontrol dan juga semakin terkendali. Amin. Amin amin ya robbal alamin. Baik para hadirin, mau ngingetin lagi nih, jangan lupa untuk tetap subscribe akun YouTube Dokter Uner TV dan jangan lupa untuk follow Instagram Dokter Uner TV dan juga Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga untuk mendapatkan informasi terkait episode yang akan datang. Nah, saya Virial Nadia Rahma selaku moderator pada talk show kali ini mewakili seluruh kru Dokter Uner TV yang bertugas mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.